Oke, selamat pagi. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ibu sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar Oke. jelas. Bismillah. Semoga hari ini nggak ada masalah apa-apa ya. Semuanya lancar. Ya. Kita hari ini masuk pada materi tentang turunan. Sebelum saya lupa ini. Hari ini ada tugas, di mana tugasnya adalah Anda menuliskan rumusan turunan yang ada, kemudian Anda foto rumusan turunan itu dengan memperlihatkan wajah Anda. Jadi Anda motret itu yang difoto adalah diri Anda sendiri dengan membawa turunan yang sudah Anda tulis. Satu lembar turunan rumusan turunan yang ditulis di kertas A4 itu. Jadi Anda pegang gitu, kemudian difoto, terus fotonya ini, hasil fotonya yang diupload di ULS. Gitu ya, itu untuk tugas hari ini. Jadi sebisa mungkin ya bikin tulisannya yang sebaik-baiknya, karena apa? Nanti untuk rumusan turunan ini kan ini menjadi kayak rangkuman gitu ya, rangkuman yang bisa Anda gunakan kalau pas Anda belajar atau mengerjakan soal-soal turunan. Ya, jadi tugasnya nggak mengerjakan soal yang hari ini, tapi Anda merangkum rumusan turunan pada satu lembar kertas A4, kemudian Anda foto dengan diri Anda sendiri, jadi kayak selfie gitu ya. Anda dengan rumusan turunan yang sudah dibuat, kemudian diupload di ULS. Itu tugas kita hari ini. Oke, kita masuk pada turunan. Turunan itu merupakan laju perubahan dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, turunan ini kalau dari sisi kalkulus dia itu merupakan bagian tersendiri ya dari kalkulus, karena kalau kita bicara tentang kalkulus berarti bicaranya adalah turunan dan integral. Itu bicara kalau di kalkulus. Ya, kalau misalkan kita membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan turunan itu ada banyak sekali. Misalkan tentang kecepatan, percepatan, itu semuanya adalah bagian dari turunan. Secara definisi, turunan itu merupakan limit. Tapi jadi limit itu nilai pendekatan. Tapi karena kita nggak bicara tentang limit itu sendiri, jadi secara spesial kita nggak membicarakan, maka nanti untuk menentukan turunan ini Anda bisa menggunakan sifat dan rumus dari turunan. Ya, kalau definisinya gini, limit itu nilai pendekatan dari suatu variabel yang kecil sekali, misalkan aja delta X, dengan ini kita mau melimitkan suatu fungsi untuk X plus delta X, saya kurangi dengan fungsi Fx dibagi dengan delta X. Dengan catatan bahwa limit di sini ini harus ada. Itu yang kita sebut sebagai F aksen X, turunan dari fungsi Fx. Penotasian turunan bisa saja pakai gini, kalau saya punya Y sama dengan Fx, dari F aksen X atau Y aksen, atau pakai df per dx atau dy per dx, atau pakai operator. Jadi dx dari fungsi f. Terserah. Silakan Anda gunakan satu di antara 5 notasi yang ada. Nah, ini beberapa sifat turunan. Turunan dari konstanta, berapapun nilai konstanta tersebut, kecil, besar, positif, negatif, pecahan, pokoknya kalau itu konstanta, maka turunannya akan sama dengan 0. Turunan dari X pangkat N, dengan N-nya adalah bilangan real sembarang, hasilnya adalah N kali X pangkat N-1. Terus kalau saya punya 2 buah fungsi atau lebih, sebut aja U dan V ini, di mana U dan V fungsi dalam variabel X, kemudian ada C ini adalah konstanta, maka nanti turunan dari penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi ini, sebut aja U dan V, maka hasilnya sama dengan Anda turunkan masing-masing bagian sendiri.
Jadi ini akan sama dengan DU per DX ditambah atau dikurangi dengan DV per DX. Itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Oke. Ya, yang WiFi-nya error bisa nanti dicoba lagi ya, tetap coba masuk aja. Ini saya rekam sih, jadi nanti mungkin hasil rekamannya akan linknya akan saya bagikan di grup kita. Jadi nanti Anda bisa lihat kalau yang terlambat, yang misalkan hari ini WiFi-nya error juga. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi dijumlahkan enak, Anda tinggal mencari turunan masing-masing, kemudian hasilnya ditambah atau dikurangi. Sedangkan kalau dikalikan, jadi kalau saya punya U kali V, dicari turunannya, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah U V aksen ditambah dengan V U aksen. Jika ada konstanta seperti ini dikalikan dengan fungsi, maka turunannya adalah konstanta kali turunan dari fungsi itu sendiri. Sedangkan jika fungsinya adalah pembagian U per V, maka turunan dari U per V itu adalah U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Dengan catatan V-nya ini tidak merupakan fungsi yang sama dengan 0. Nah, ini beberapa sifat dari turunan. Misalkan saja nih, saya punya beberapa fungsi yang seperti ini. Anda disuruh menentukan turunan pertamanya. Jadi kalau dari sini, saat saya mau menentukan Y itu sama dengan Pi per 2. Ya, jadi kalau saya punya Y itu sama dengan Pi per 2, maka yang Anda harus ingat, ini, Pi per 2 ini adalah merupakan konstanta. Ya, Pi itu kan nilainya yang 2,71828 sekian. Jadi konstanta Pi itu. Dibagi dengan 2. Maka dari sini saat kita mau menentukan Y aksen atau DY per DX, hasilnya akan sama dengan berapa? Kalau konstanta, terus saya turunkan, iya hasilnya akan sama dengan 0. Ya, jadi berapapun besarnya konstanta itu, kalau Anda turunkan, maka hasilnya akan sama dengan 0. Terus yang nomor 2, ini saya punya 1/3 dari 2. Nah, ini kalau kita tulis itu kan sebenarnya akan saya dapatkan jadinya 1/2 pangkat 1/3, gini ya. Atau kalau dibawa naik akan menjadi 2 pangkat min 1/3. Nah, berapakah nilainya ini? Nah, ini karena konstanta Anda pangkatkan berapapun, maka dia tetap nilainya ini tidak lain adalah konstanta. Sehingga kita akan dapatkan Y aksennya itu tidak lain adalah sama dengan 0. Karena ini adalah merupakan konstanta. Ada kesulitan dulu sampai di sini? Gue tanya, Boleh. konstanta itu maksudnya bilangan pecahan, Bu? Bilangan real, bisa pecahan, bisa bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau misalkan saya punya gini, misalkan ya, Y sama dengan 1000 pangkat 20, misalkan kayak gini. Nah, ini kan bilangan bulat, dipangkatkan berapapun, maka hasilnya juga akan tetap bilangan bulat. Maka untuk kondisi ini akan saya dapatkan bahwa Y aksennya itu akan sama dengan 0. Jadi konstanta itu semua bilangan real, itu yang kita sebut sebagai konstanta. Nah, semua bilangan real itu kalau kita turunkan, pasti hasilnya sama dengan 0.
Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bentar, saya yang waiting room ini. Lanjut ya. Contoh yang kedua. Nah, sekarang kita punya fungsinya Y sama dengan akar X. Kita lihat yang 2A dulu ya. Yang di 2A ini Y sama dengan akar X. Jadi kalau mau cari turunan, kita menggunakan sifat yang ada tadi. Anda bisa menggunakan sifat dari X pangkat N. Jadi tadi kan kita punya ada, kalau Y itu sama dengan X pangkat N, maka Y aksennya itu akan sama dengan N X pangkat N min 1. Ya, tadi kan kita punya sifat nomor berapa tadi ini? Nomor 2 kayaknya ya. Sifat nomor 2 kan didapatkan Ya, Bu. hasilnya gitu. Nah, dalam hal ini, maka yang kita punya ini N-nya adalah sama dengan berapa? Setengah. Maka untuk mendapatkan Y aksen, yuk, saya juga kepingin kenalan dengan Anda. Yang punya NRP 1607200025. Di sini kebacanya cuma Mel gitu aja sih. Mel siapa ini? Oh, saya Melani Wijaya, Bu. Oh, Melani, ayo. Melani, apa ini turunannya berarti? Kalau saya punya Y sama dengan HA setengah. Terus X pangkat HA min 1/2. min 1/2. Min setengah maksudnya? Iya, min setengah. Oh, min setengah. Ya, itu dapatnya dari gini ya. Saya tulis panjang dulu ya. Berarti kan N-nya tadi setengah dikurangi dengan 1. Berarti kita dapatkan setengah X pangkat min setengah. Kok jelek ini. Nah, ini adalah turunannya. Betul ya? Ya, Bu. Nah, yang lainnya bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lanjut sekarang. Yang B. Yang B ini kita mau mencari turunan dari, kok Y-nya nggak ada itu ya. Y sama dengan 3/2X akar X. Nah, saya bisa minta bantuan ke siapa ini? 1604200140. Gede Jaja siapa ini? Apakah ada? Ya, Bu. Iya. Panggilannya siapa, Nak? Panggilannya Dedek, Bu. Dedek. Oke, Dedek, bantu saya mencari turunan ini. Bagaimana caranya? Itu Y-nya ya kan sama dengan tiganya diturunkan jadinya 0 karena halo Dede, bisa agak keras sedikit, Nak? Oh, iya. Gini lebih baik. Itu tiganya diturunkan jadinya kan 0/2X tadi kan pangkatnya karena cuma X kan X-nya hilang, 2-nya jadi 2. Terus X-nya yang akar X itu jadinya diturun jadi setengah X pangkat min X gitu. Pangkat min setengah. Oke, sebentar. Berarti Dede mau menggunakan ini sifat yang mana, De? Yang tadi, Bu, yang sebentar, saya balik ya ke sana ya. Kita punya tadi kan ada 6 sifat ya. Ayo kita lihat balik-balik yuk sama-sama.
Oh, ininya. Saya tunggu. Nah, ini sifatnya nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Bentar Bu, agak delay. Oh, agak delay. Oke. Ini ada coretannya tadi, belum dihapus. Sifat yang mana, Dede, yang mau dipakai? Yang ini? Atau yang ini, 1, 2, 3 ini? Saya pakai yang nomor 1, 2. Nomor 1 itu turunan dari konstanta, sama dengan 0. Nah, kalau yang kita punya di sini tadi, ini, yang kita punya kan ini bagian yang di atasnya oke, konstanta ya. Bagian yang di bawah ini, kalau tadi seperti yang Dede bilang 2x terus ada akar x, ini kemudian kita mau melakukan turunan dari itu, sekarang kita lihat 2x dengan akar x ini hubungannya apa? Apakah penjumlahan? Apakah pengurangan? Perkalian. Kalau perkalian bolehkah diturunkan sendiri-sendiri? Tidak. Tidak boleh, betul. Kalau tadi perkalian, maka kita pakai U kali V. Ada turunannya, ada cara mendapatkan turunannya. Nah, sebenarnya kalau kita punya kondisi seperti ini, untuk yang pembilang dibagi penyebut, Anda Dede mau pakai U per V boleh. Tapi tadi yang dilakukan Dede diturunkan sendiri-sendiri ya, itu yang enggak boleh. Nah, karena kalau pembagian ada caranya. Kalau perkalian juga ada caranya. Kalau yang seperti ini lebih baik, sebaiknya kalau saya sarankan Anda sederhanakan dulu. Ini akan menjadi 3 dibagi dengan 2, pangkat berapa ini? X-nya pangkat berapa jadinya? Ini pangkat 1, yang ini pangkat setengah. Jadi pangkat berapa, D? 3/2, betul. 3/2. Nah, supaya nanti Anda bisa menggunakan rumus seperti yang tadi, yang Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksennya ini akan sama dengan N X pangkat N-1. Anda bisa akan gunakan seperti ini. Maka posisi X pangkatnya ini harus di atas. Nah, kalau di atas, maka kalau saya pindahkan, ini yang konstanta, biarin gini ya, pangkatnya akan menjadi pangkat negatif. Nah, untuk menyelesaikan turunan dari fungsi ini, kita bisa gunakan rumusan atau sifat yang nomor 2. Loh, itu ada konstantanya, Bu. Terus bagaimana? Nah, tadi kan juga ada dikatakan bahwa kalau Y itu adalah konstanta kali fungsi, ini, maka turunannya itu Anda tinggal menurunkan pada bagian fungsi saja. Jadi, C-nya tetap biarin aja. Sehingga dari sini saya akan bisa dapatkan bahwa Y aksen itu akan sama dengan 3/2. Nah, sekarang saya mau turunkan X pangkat min 3/2. X pangkat min 3/2 pakai rumusan ini, pakai sifat yang di sini tadi dengan N-nya adalah negatif 3/2. Jadi Y aksennya melihat pada bagian yang di sebelah kanan. Berarti berapa D turunannya dari X pangkat min 3/2? Berapa, Dede? Jadi ini N-nya. Ini N-nya ini. N-nya min 3/2. Masukkan ke sini. Jadi kita dapatkan min 3/2. Gini. X pangkat min
3/2 dikurangi 1. Nah, ini kalau mau disederhanakan, yang ini boleh dikalikan ya. Jadi saya punya min 9/4 kali X pangkat min 5/2. Nah, ini adalah turunan dari Y sama dengan 3/2X akar X. Ya, terima kasih Dede. Ada pertanyaan dulu untuk yang lainnya? Sama Bu. Permisi Bu, mau Ya, tanya Bu. boleh. Kalau dalam satu soal itu kita pakai 2 sifat, nggak apa-apa Bu? Gak apa-apa. Misalnya, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, boleh. Oh, oke, Kayak makasih, apa? Bu. Kayak apa? Coba. Seperti apa yang tadi? 3/2X akar X itu yang bawah ini saya pakai U kali V. Boleh. Terus Boleh. yang jadi setelah ini bawah jadi, terus tinggal U per V. Betul, boleh gitu. Boleh. Ya, tadi yang seperti yang saya bilang ke Dede tadi. Jadi yang di sininya ini bukan penjumlahan. Kalau Dede tadi kan ini diturunkan sendiri, ini diturunkan sendiri. Kalau penjumlahan atau pengurangan boleh gitu kan. Tapi kalau perkalian berarti ini U kali V. Turunannya apa ya? Pakai U aksen V ditambah UV aksen. Terus di atasnya ada 3 lah. Ini berarti kayak U dibagi dengan V gitu. Terus dari situ Anda cari U per V turunannya apa? U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, boleh seperti itu. Tapi saya ambil cara yang sederhana ya. Saya sederhanakan dulu, kemudian pakai sifat yang nomor 2. Itu yang saya lakukan. Boleh satu soal untuk cari turunan itu bisa dicari dengan berbagai macam cara. Nggak harus seperti yang saya lakukan di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Lanjut ya kalau nggak ada ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya sudah rada panjang. Sebentar saya baca chat. Oh iya, enggak apa-apa. Wifi-nya tadi hilang. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Diminta Y itu sama dengan 2X kuadrat min 5 per X ditambah dengan X pangkat 6. Semuanya sudah masuk. Ada yang masih di waiting room? Ini enggak ada ya? Ada. Kira-kira ini, langkah awal apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi kalau ada banyak yang seperti ini kan ada 3 suku, maka Anda jangan bingung. Aduh, terus diapakan ini? Ada yang dalam bentuk pecahan lagi. Nah, untuk mendapatkannya seperti ini, cukup Anda turunkan masing-masing bagian. Nah, kemudian nanti dari masing-masing bagian, ini kita lihat hubungan dari setiap yang ada ini. Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan turunannya, maka Anda buat semuanya menjadi pangkat yang di atas. Jadi ini saya punya 2X kuadrat min 5X pangkat min 1 ditambah dengan X pangkat 6. Nah, ini dia. Yuk, sekarang saya minta tolong pada 1607200032 Iqbal tak kelihatan lanjutnya. Iqbal siapa? Iqbal, apakah ada Iqbal di sini? Ya, halo Iqbal. Ya, Iqbal, kenapa? Nggak bisa buka mic-nya, tah? Oh, mic-nya error. Oke. Ya, wes. Kalau gitu coba ini siapa nih? 1607200021. Natana. Ya, kalau di sini kelihatannya cuma Natana gitu. Siapa ini?
1607 20021. Nathanael, Bu. Oh, Nathanael, ini baru kelihatan kalau mic-nya nggak. Oke, Nathanael, bisa bantu saya, Nak? Bagaimana cara mendapatkan Y aksen ini? Oh, Y aksen sama dengan 2x kuadrat kalau diturunkan jadi 2. berapa? Berapa, Nathanael? Ini pakai rumus yang tadi ya, yang kalau saya punya Y sama dengan X pangkat N, ini, maka Y aksennya itu adalah N kali X pangkat N min 1. Nah, di sini tapi N-nya bermacam-macam, tergantung dari yang kita punya. Oke, Nathanael, ini berarti turunan dari X kuadrat apa? Itu kan kayak X pangkat N gitu ya, tapi N-nya sama dengan 2. Berapa, Nathanael? 2x 2 min 1. 2x, gini ya, benar ya. Min 5 kali turunan dari X pangkat min 1. Ini masuk ke sini, N-nya diganti min 1. Berarti berapa? Oh iya, N-nya min 1. Min 1. X pangkat, ini jadi N dikurangi 1. Min 1 dikurangi 1, jadi berapa? Min 2. Ini agak delay. Oh, agak delay. Iya. Ya, sudah lebih baik, Nathanael? Oh, sudah, Bu. Sudah. Ya, sekarang suku yang terakhir. X pangkat 6. X pangkat 6. Turunannya? Berarti N-nya 6. Ini 6 min 1 berarti. Masuknya ke sini dulu. N-nya dulu dimasukkan. Ditulis dulu. Jadi 6 X pangkat 6 dikurangi 1 5. kita dapatkan 5. Nah, Anda kalau nulisnya seperti ini boleh ya, tapi kalau nanti soalnya multiple choice, kalau soal multiple choice itu Anda harus lihat jawaban yang paling cocok mana. Biasanya kalau multiple choice itu sudah hasil akhir. Jadi kalau kayak gini kita punya ada 4x. Ini min 5 dikalikan min 1 berarti plus 5 dari X pangkat min 2. Min 2. Ditambah dengan 6X pangkat 5. Nah, kalau di sini ternyata loh kok masih belum nemu ya, Bu ya. Ya berarti dilihat lagi. Oh, ini loh X-nya pangkat min 2. Coba kalau saya positifkan. Berarti menjadi 4X plus 5. Kalau pangkatnya negatif jadi positif, berarti artinya ini diletakkan di bawah. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi nanti kalau bentuk soalnya multiple choice, ya Anda harus benar-benar melihat kira-kira yang cocoknya itu yang mana gitu ya. Yang paling cocok. Sudah ketemu yang bentuk di sini, kalau Anda soal EC gini aja sudah benar gitu. Tapi kalau soal multiple choice, kita harus cocokkan dengan jawaban yang tersedia. Jangan-jangan karena nggak ditulis sederhana gini, Anda terus ini nggak tersedia di jawaban, Anda langsung ngomong tidak ada jawaban yang benar gitu. Nah, nggak bisa gitu karena kita harus melihat ya. Kalau ternyata memang masih bisa disederhanakan lagi, ya berarti harus disederhanakan lagi. Sebentar, saya baca chat. Oh ya, ada yang beberapa jaringannya error ya. Ya nanti berarti dibaca-baca lagi ya nak ya. Terus nanti link videonya akan saya bagikan. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, contoh nomor 3, apakah ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan?
Belum, Bu. Ya, kalau tidak ada, loh, kok masih di nomor 2? Ada yang masih di nomor 2, iya. Yang lainnya apakah juga masih di nomor 2? Villa, Ibu. Loh, yang salah yang mana ini? Aku udah Ada yang sudah di nomor 3? sudah, Ibu. Saya Saya Sudah. Saya di nomor 3. Sudah nomor 3, Bu. Sudah, Bu. Nomor 3, Bu. Oh, oke. Ya. Ya, nanti yang masih di nomor 2 ini ya. Lihat mungkin di videonya nanti ya. Bisa dicek lagi. Sebentar. Harusnya sih kalau Anda sudah tidak ini tahu video untuk ininya sudah enggak dihidupkan kan ya? Harusnya kalau gitu lebih lancar deh harusnya. Ya, saya matikan aja videonya. Baik, ayo lanjut. Yang sekarang di layar saya nomor 4. Apakah di layar Anda juga sudah nomor 4? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah. Nomor Bu. Sudah. Oke, yang sekarang layarnya sudah nomor 4. Saya minta tolong dicoba dulu ya. Nanti terus kita coba bahas sama-sama. Kalau ini saya matikan, saya tidak bisa melihat nama-namanya ini. 1604201141 Novanti siapa? Siapa? Iya, Bu. Novanti Hadir. Alfi. Ya, ayo. Panggilannya siapa, Nak? Nova, Bu. Nova. Nova, bisa bantu saya untuk kerja yang nomor 4 ini? U kali V, Bu ya? Betul. Jadi di U sini kali V. ini adalah U, yang ini adalah V, ini ya. Jadi kita bisa tuliskan dulu aja. U-nya berarti adalah X kuadrat dikurangi 3. V itu adalah 3X plus 4. Gini ya. Oke. Nova, kalau saya punya Y itu sama dengan U kali V, maka Y aksennya apa, Nova? U kali V aksen plus U aksen kali V. Ya, betul. Supaya ini ya, dengan pembagian itu enggak bingung, ini sebenarnya sama yang dibilang Nova tadi benar, cuma saya supaya dengan yang V, U per V-nya itu nanti sama, itu saya biasanya ini U aksen V dulu. Nanti yang membedakan gini. Jadi kalau U kali V turunannya U aksen V plus U V aksen. Kalau U per V turunannya itu U aksen V ini ganti min. Min U V aksen dibagi V kuadrat. Jadi yang bagian atasnya hampir sama kayak perkalian. Tapi pembedanya adalah yang menghubungkan itu tandanya min. Tadi kalau ngomongnya U V aksen plus V aksen U ya benar. Cuma nanti kalau Anda pakai yang U per V, nanti hafalannya akan sedikit berubah. Tapi terserah itu, sama aja. Nah, dari sini berarti yang kita perlukan itu adalah U aksen. Nova, kalau U sama dengan X kuadrat min 3, maka U aksennya apa, Nak? 2X. 2X, betul. Jika V-nya itu adalah 3X plus 4, maka V aksennya apa? Nova? 3. Sip. Ya 3, Bu. sudah. Ya, betul. 3. Nah, dari sini Anda sudah dapatkan Y aksen. Masukkan sesuai rumusan ya. U aksen ini berarti 2X dikalikan V. 3X plus 4 ditambah U.
X kuadrat min 3 dikalikan dengan V aksen. V aksennya 3. Nah, sekali lagi, kalau Anda menjawab dalam soal hitungan atau soal EC, ini sudah betul ini. Sudah. Berhenti sampai sini nggak apa-apa. Tapi, kalau dengan multiple choice, belum tentu pilihan jawaban ini ada. Biasanya kalau multiple choice itu jawaban akhir yang benar-benar jawabannya sudah sederhana yang dituliskan. Lalu terus dari sini apa yang bisa kita lakukan? Jadi dari sini Anda kali-kalikan dulu. 2x kali 3x, saya punya 6x kuadrat. 2x dikalikan dengan 4, maka saya dapatkan 8x. Ini ditambah dengan x kuadrat dikalikan 3, jadi kita punya 3x kuadrat. Terus yang di sini min 3 dikalikan 3, berarti ada min 9. Nah, yang variabelnya sama dikumpulkan. Ini ada x kuadrat, berarti saya punya 9x kuadrat plus 8x min 9. Ini adalah hasil turunan dari Y sama dengan X kuadrat min 3 dikalikan 3X plus 4. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Terima kasih Nova untuk bantuannya. Ada lagi? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya Bu, Ya. kalau misalnya saya nggak pakai UV, Bu, terus pakai gitu, terus baru tak turunin itu boleh nggak Bu? Diturunkan sendiri-sendiri. Enggak, jadi saya pertama distributif, jadi kali lagi dulu, habis itu baru saya turunin. Hasilnya sama Bu? Boleh. Hasilnya sama pasti. Jadi Iya. dari sini, gini toh, Y-nya itu dibuat menjadi apa berarti? 3X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 9X min 12 gini ya. Kemudian Iya, dari sini baru cari Y aksennya. Boleh saja. Y aksennya kan berarti 9X pangkat 3 plus 8X min 9. Sama ya hasilnya dengan yang di sini. Boleh. Makanya tadi saya bilang cara untuk menyelesaikan integral itu enggak tunggal. Integral turunan itu enggak tunggal. Jadi bisa aja dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya ini tadi. Jadi dikali-kalikan dulu, kemudian baru hasilnya ini diturunkan. Atau seperti yang tadi saya dan Nova lakukan, dari sini saya mau menggunakan sifat perkalian dua buah fungsi. Jadi pakai U kali V, itu juga boleh. Ya terserah Anda mau menggunakan yang mana. Kalau UV-nya dalam bentuk pecahan gimana? Pecahan maksudnya? Kayak apa? Misalnya 1 per X kuadrat min 3 kali 3 per 3X 4 gitu. Tak tulis ya, tak tulis dulu ya. Daripada Ya, saya apa? Y sama dengan 1 per X kuadrat min 3 dikalikan dikali 3 per 3X plus 4, misalnya gitu. 3 per 3X plus 4. Gini. Ya tidak apa-apa sih. Jadi ini U ya. U-nya adalah 1 X kuadrat min 3. Kan gini. Terus V-nya ini adalah, kalau mau pakai U kali V ya. V-nya adalah 3 per 3X plus 4. Nah. Kalau kita pakai U per V, pakai U kali V, yang akan Anda punyai seperti ini. Tapi, ini sendiri kalau yang kita punya, perkalian kalau dalam bentuk pangkat-pangkat gini akan harus dikeataskan. Ini sendiri kalau saya tuliskan jadinya X kuadrat min 3 dipangkatkan negatif 1. Yang ini juga demikian, jadi saya punya 3 kali 3X plus 4 pangkat negatif 1. Nah, penyelesaian ini
cari turunannya akan kita bicarakan lebih lanjut setelah ini. Ini pun juga demikian. Itu kalau Anda pakai U per V. Ini kalau pakainya U kali V. Tapi kondisi ini kan bisa saya tulis menjadi Y itu sama dengan 3 dibagi dengan, gini kan, X kuadrat min 3 dikalikan dengan 3X plus 4. Nah, saya kan bisa tulis seperti ini. Ini Anda bisa buat menjadi U per V, di mana V-nya perkalian antara X kuadrat min 3 dengan 3X plus 4. Jadi bisa dengan dua cara ini, cara menyelesaikan. Yang ini tapi kita belum bicara ya, habis ini kita akan bicarakan. Ini yang disebut dengan fungsi komposisi. Turunan dari fungsi komposit, itu kita akan selesaikan di sini. Masih ada yang baru masuk. Bentar. Ya, kurang lebih gitu dulu. Gimana? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yuk, contoh yang kelima. Contoh terakhir untuk bagian yang awal ini. Cara mendapatkan turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 min X kuadrat. Sih. Ada 2 orang yang di waiting room. Saya cari kok nggak ketemu. Oh ini dong. Oke, saya bisa minta bantuan ke siapa lagi? 1607200013. Kalau di sini tulisannya Kel. Kel siapa ini? 1607200013. Yang punya NRP ini gimana? 1607200013. Kel. Kel siapa ini Kel? Nggak ada? Ada chat. Oh, Kelvin. Kelvin Siangga. Apa internetnya lemot putus-putus? Ya, sudah. Oke, siapa berarti? Dito Rahman Aji. Dito Rahman Aji. Apakah Anda di sini, Dito? Halo? Dito ada di sini? Kok lagi? Ayo, lanjut ya ini ya. Tapi nggak semua deh, saya mau yang nomor 1 aja. Gimana yang nomor 1 ini? Cara mengerjakannya. Nanti yang lainnya silakan dicoba di rumah ya. Gregorius 1607200016. Yang nomor 1 bagaimana nak cara mengerjakannya? Nomor 1 ini 10x pangkat 4. Ini dulu yang harus dilakukan apa ini? Yang bagian kedua di sini. Oh, ya. Ya, di 2x pangkat min 5. Dinaikkan dulu ya. Jadi min 2x pangkat min 5. Kemudian dari sini baru kita tentukan berarti Y aksennya sama dengan berapa, Gregorius? Halo? 10x pangkat 10x pangkat
berapa? Min 6. Kita kan pakainya Berarti sorry 10. nah, kan pakainya ini X pangkat N. Turunannya apa? Turunannya adalah N X pangkat N min 1. Turunannya naik. Naik turun 1. Jadi kalau ini kalau saya buat panjang 2 kali. Belakang, Bu. Kenapa? Tadi yang saya ngomongkan yang belakang. Salah ngomong. Oh, yang belakang. Oh ya, cari turunannya dari depan lah. Berapa yang di sini? Iya, ya, sorry. 10x pangkat 4 10 langsung ya. 2. Ini pangkat 4 ditambah min 2 pangkat min 6. X pangkat min 6. Betul. Jadi ini kalau disederhanakan 10x pangkat 4 plus 10x pangkat min 6. Betul ya? 2, 3, dan 4 nanti silakan dicoba di rumah. Nanti kalau sama asisten Anda mau mencocokkan boleh ya. Jadi terima kasih Gregorius. Nah, sekarang kita masuk yang dikatakan dengan aturan rantai. Jadi aturan rantai itu sebetulnya kita gunakan apabila fungsi yang kita punya ini sebenarnya pada dasarnya seperti fungsi-fungsi dasar yang kita punya tadi, yang berapa 16 plus 6 sifat itu tadi ya. Tapi ternyata di dalamnya itu bukan fungsi tunggal, tapi dia merupakan fungsi yang lain. Jadi kayak apa ya? Ini biasanya kita dapatkan kalau Y itu adalah merupakan fungsi komposisi. Jadi tujuannya supaya Anda bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan rumus dasar yang ada. Jadi contoh aja gini. Kalau kita disuruh menentukan, misalkan aja, apakah turunan dari Y sama dengan E pangkat X, gini. Maka kalau dari rumusan tadi saya dapatkan turunannya adalah E pangkat X tetap. Tapi kalau pertanyaannya, apakah turunan dari E pangkat 5X? Nah, di sini Anda tidak bisa langsung mendapatkan, oh ya aksennya berarti E pangkat 5X. Tidak. Karena apa? Yang E pangkat X ini tadi itu hanya berlaku jika yang di sininya benar-benar cuma X. Tapi kalau sudah 2X, misalkan terus ada 2X kuadrat min 5, dan seterusnya, kita nggak bisa langsung gunakan yang ini. Terus bagaimana caranya? Nah, cara untuk mendapatkan menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita bisa gunakan yang disebut aturan rantai. Jadi di aturan rantai itu terlebih dahulu, saya tuliskan di sini ya, ini saya misalkan, jadi ini saya misalkan U itu sama dengan 5X. Jadinya Y-nya ini akan sama dengan E pangkat U. Dari sini Anda cari, berarti DU per DX, ini menggunakan rumus yang ada, hasilnya adalah 5. Yang ini yang kita cari adalah DY per DU. DY per DU-nya pakai dari rumus dasar, tapi variabelnya sekarang bukan dalam X, tapi dalam U. Jadi hasilnya adalah E pangkat U. Nah, setelah dapat ini, baru kemudian Anda menentukan. Jadi, cukup enggak? Ini tak gesernya kalau gitu. Ini. Jadi kita akan dapatkan bahwa DY per DX itu akan sama dengan DY per DU dikalikan dengan DU per DX. DY per DU-nya apa? E pangkat U. DU per DX-nya adalah 5. Nah ini berhenti? Belum, karena dimintanya dalam variabel X. Maka harus Anda kembalikan. U-nya apa? Oh, U-nya tadi di sini saya misalkan dari U itu adalah 5X. Jadi kita dapatkan hasilnya 5-nya saya taruh depan, 5 kali E pangkat 5X. Nah, ini yang disebut dengan aturan rantai.
Bisa dipahami dulu untuk contoh yang sederhana ini? Semoga bisa ya. Kita coba lagi ya. Kita cek lagi pada soal berikutnya ya. Tentukan dy per dx dari y sama dengan sin x pangkat 3, y sama dengan sin pangkat 3x, dan terakhir adalah y sama dengan 1/2x plus 1 dikuadratkan. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi kalau seperti ini yang kita punya. Di sini ini berarti sin dari, sebentar kok ada cat. Saya lihatnya dulu catnya apa ini. Oh ya, oke. Jadi dari sini yang akan kita cari adalah sin dari, jadi kalau saya tuliskan itu y itu adalah sin dari fungsi, sebut aja u. Dengan u-nya adalah x pangkat 3. Ya. Jadi dari sini, nanti saat Anda mau menentukan dy per dx, maka dy per dx itu kita lihat y-nya fungsi apa? Oh, y-nya fungsi dalam u. Berarti yang saya cari adalah dy per du dulu. Dikalikan u-nya sendiri fungsi dalam x, du dibagi dengan dx. Nah, ini dicari. dy per du sama dengan apa? Kayak y sama dengan sin x, saya carinya dy per dx. Tapi ini variabelnya saya ganti dengan u. Berarti turunan dari sin u apa? Kita dapatkan. Hasilnya adalah cos u. Cos u. Cos u. Ya, betul. Cos u. Sedangkan kalau y-nya sama dengan x pangkat 3, maka du per dx hasilnya akan sama dengan 3x pangkat 2. X kuadrat x pangkat 2. Betul. Nah, dari hasil ini akan kita dapatkan bahwa hasilnya dy per du-nya adalah cos u, du per dx-nya adalah 3x kuadrat. Jangan lupa u-nya dikembalikan. Saya biasanya kalau kayak gini nih, supaya nanti nggak salah karena lihat ada yang di dekat ini, Anda nanti akan kalikan yang di sini. Makanya 3x kuadrat biasanya saya taruh di depan. Dengan u-nya adalah, mana u-nya tadi, x pangkat 3. Nah. Atau dengan kata lain, kalau saya punya y itu adalah sama dengan sin u, punya fungsi dalam variabel x ya, jika u ini adalah fungsi dalam variabel x, maka y aksen itu adalah sama dengan cos u kali u aksen. Ini salah satu bentuk. Jadi dengan cara yang lain kayak tadi itu, jika y itu adalah sama dengan u pangkat n, maka y aksen ini akan sama dengan n u pangkat n min 1 kali u aksen. Jika y ini sama dengan a pangkat u, maka a-nya bilangan real ya. A-nya bilangan real, tapi dia tidak boleh, yang lebih besar daripada 0, tidak boleh sama dengan 1. Maka y aksen, kalau a pangkat x kan kita punya a pangkat x ln a dikalikan dengan u aksen. Ya, pokoknya hampir sama dengan rumusan untuk variabel x, tapi ini selalu ada pengalinya adalah u aksen turunannya. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, lanjut ya. Nah, sekarang kalau yang ini. Bagaimana? Apa bedanya ini?
Dengan yang tadi. Kalau ini tuh yang dikuadratkan itu fungsi sinnya. Sin X pangkat 3. Gini, kalau yang ini. Kalau tadi kan sin dari X pangkat 3. Kalau yang ini sin X yang dipangkatkan 3. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Gimana cara menyelesaikannya? 1607-20048 yang NRP-nya berakhiran dengan 20048. Enam belas 20048. Siapa put titik-titik di sini terbacanya. Tidak ada yang merasa punya NRP ini? Ya, sudah. 1607-20006 Jonathan. Jonathan. Bisa bantu saya, Nak, untuk menyelesaikan ini. Terserah mau pakai cara langsung juga boleh. Kalau langsung berarti bagaimana ini? Ini paling enak. Pangkatnya jadi Iya, pangkatnya dinaikkan dulu ya, memang paling enak ya. Jadi saya punya 2X plus 1 pangkat min 2. Berarti ya kayak tadi, kalau kayak gini, jika Y itu sama dengan U pangkat N, maka Y aksennya adalah N U N min 1 kali U aksen. Ya, ini dia. Gimana, Febrilian? Berarti Y aksennya mau pakai pemisalan atau langsung rumus? langsung aja, Bu. Oh, langsung boleh. Berarti kita punya Min 2 min 2, betul. kali 2X tambah 1 pangkat min Pangkat min berapa? 3. Min 3. Ya. Kok ragu-ragu gitu sih? Dikalikan? Kali 2, betul. Jadi kan kita dapatkan hasilnya adalah min 4, 2X plus 1 pangkat min 3. Kalau min 3-nya kepingin dibawa pangkat positif, jadinya min 4 dibagi dengan 2X plus 1 pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan dulu. Bu, Yap. berarti kalau pangkatnya nggak dijadikan positif, hasilnya berarti min 4X min 2 pangkat min 3 gitu, Bu. Min 4. Gimana? Min 4? Min 4X. Ya itu kan dikalikan bisa kan, Bu? Yang dalam kurung sama min 2 itu, Bu. Dikalikannya bagaimana, Nak? Dikalikan silang kayak biasanya gitu tuh. Berarti min 4X min 2 gitu. Nggak bisa ya, Bu ya? Ini tah yang di sini ini tah. Bukan. Yang bawahnya, Bu, yang Y aksen Yang sama ini. dengan min 2. Oh, ini maksudnya. Oh, ini mau dimasukkan ke dalam. Nggak boleh, karena ini kan ada pangkat negatif 3-nya. Oh, berarti harus disederhanakan dulu ya, Bu? Iya, karena ini ada pangkat, maka min 4-nya nggak boleh dimasukkan ke dalam. Oh. Ya, Oke, ini Bu. karena ini satu kesatuan yang di sini. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Bu mau tanya, tapi ini dari yang itu aturan rantai yang sebelumnya itu. Boleh?
Kalau yang dulu mau tanya yang kan kalau E-nya Y sama dengan E pangkat 5X itu kan tinggal kayak lebih gampang toh. Misalnya 5X min 2 atau 4X 3 gitu gimana, Bu? Misalkan aja saya punya, nggak apa-apa ya, tak taruh di sini ya. Jadi misalkan Y sama dengan E pangkat, andaikan gini aja, 5X kuadrat plus 1, misalkan gini. Maka sebenarnya kalau saya punya Y itu sama dengan E pangkat U, maka turunannya ini adalah E pangkat U kali U aksen. Ini kalau kita pakai rumusannya ya. Sehingga kalau dari kondisi ini, maka saya punya U itu adalah 5X kuadrat plus 1. Maka U aksennya turunannya adalah 10X. Sehingga dari sini Anda bisa dapatkan Y aksen itu E pangkat U, jadi E pangkat U-nya tetap 5X kuadrat plus 1 dikalikan dengan U aksen. U aksennya apa? U aksennya adalah 10X. Jadi kita dapatkan hasilnya kurang lebih yang seperti ini. Bagaimana? Bisa diterima sampai di sini? Bisa, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi ini kurang lebih materi kita hari ini. Ini ada beberapa soal yang, nah ini yang bisa Anda coba selesaikan nanti ya. Tapi ini bukan soal yang harus dikumpulkan. Anda latihan aja di rumah. Yang hari ini harus Anda kumpulkan adalah menuliskan sifat dan rumus turunan. Kemudian Anda selfie dengan hasil yang sudah Anda kerjakan itu tadi. Ya. Sifat dan rumus turunannya ditulis di kertas A4, nanti kemudian Anda upload di ULS pada link yang sudah saya berikan. Dalam bentuk apa, Bu? Saya enggak ngasih itu sih, pokoknya kayaknya foto biasa aja, terserah. JPEG gitu atau apa ya. Kalau di PDF harus kan kelihatan ya, Bu? Apa itu? Apanya?